bertemu lagi dengan saya Baqiyatus Sholihah dengan video kali ini yaitu tentang wawancara kepada Kepala Madrasah RA Perwanida serta guru pendidiknya. Oke, selamat Bunda. Dengan Bunda siapa? Oh iya, Royul Aini. Bu Royul Aini ini mengajar di lembaga RA Perwanida ini. Di sini saya akan mewawancarai Ibu karena saya dapat dari tugas kuliah untuk mewawancarai bagaimana perkembangan program-program di lembaga RA Perwanida ini. Oke, Bunda Royul itu mengajar di kelas apa Bunda? Kelompok B. Oh, kelompok B. Kalau boleh tahu kelompok B yang Ibu ajar itu sekitar berapa jumlah anaknya? 20. 20. Jumlah kelompok B1 itu yang laki-laki ada 13, perempuan ada 7. Jadi jumlah semuanya 20. Nah, di sini lembaga ini itu program keistimewaannya itu apa ya? Kalau di sini kita itu mengajar anak-anak yang namanya Bina Musola. Kalau boleh tahu Bina Musola itu kegiatan yang mengedepankan untuk anak-anak itu belajar bukan membaca ya, tapi tentang bacaan sholat dan juga Quran. Oh gitu. Jadi anak-anak itu diajarkan mulai dari kita mengajar anak itu yang pertama tepuk air wudhu dulu, terus kemudian ada yang misalnya bunyi anak laki-laki untuk azan, yuk silakan azan dulu. Setelah itu kita ajak membaca surat azan. Setelah itu kita haruskan anak-anak yang di depan laki-laki yang di depan perempuan untuk membaca bacaan sholat dan juga melakukan gerakan sholat. Apakah ada lagi Bunda selain Bina Musola itu programnya? Itu membaca surat Waqiah setiap pagi sebelum membaca itu. Oh, oke. Apa ada lagi? Surat-surat pendek, itu juga dan selalu dibiasakan. Nah, itu waktu kalau Bina Musola itu dilakukan berapa kali seminggu atau gimana? Satu minggu sekali. Oh, 1 minggu. Insya Allah sekitar 1 minggu sekali lah. Kalau boleh tahu referensi program tersebut itu dari mana Bunda mendapatkannya? Ini ya, karena kan sholat itu merupakan salah satu dari Islam, di mana kita harus mengajarkan anak-anak mulai dari usia dini. Jadi dengan hal tersebut kita membuat kegiatan di sholat, membaca surat Waqiah. Kan dengan membaca surat Waqiah dan surat-surat pendek itu kan kita membuat anak-anak itu mencintai Al-Quran sejati. Bunda, kalau boleh tahu manfaatnya dari program tersebut itu apa ya? Kalau untuk Bina Musola, berarti kan anak-anak belajar bacaan dan juga gerakan sholat mulai dari dini. Sehingga nanti ketika mereka sudah memasuki usia balik, mereka sudah benar-benar siap dan mengerti tentang kewajibannya untuk melakukan sholat. Oke, kalau manfaat yang program lainnya yang seperti hafalan surat-surat pendek. Ya, kalau hafalan surat itu kan memang kita berusaha untuk menanamkan kepada anak-anak cinta Al-Quran itu tidak dini, supaya mereka nanti sudah besar sangat mencintai Al-Quran. Karena Al-Quran itu kan juga merupakan pedoman hidup kita sebagai orang Islam. Oh iya Bunda, tadi itu saya melihat Bunda mengajarkan anak-anak untuk berjalan di atas papan titian. Nah, kenapa sih Bunda kok mengajarkan anak-anak tersebut itu berjalan di atas titian? Karena untuk mengajarkan anak-anak kemampuan fisik, motorik, kan itu sesuai dengan STTPA-nya, kan ada di situ di STTPA-nya. Terakhir ya Bunda. Nah, ya. Atas dasar apa sih Bunda melakukan kegiatan hal tersebut? Karena itu sesuai dengan yang ada di STTPA, standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Dan juga supaya anak-anak tidak melulu di dalam kelas saja
saja belajarnya. Kalau ada variasi dasar di luar kelas kan nanti anak itu tidak jenuh, jadi lebih semangat dia untuk belajar. Oke, baik Bunda, terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Semoga di lembaga Bunda menjadikan lebih baik lagi, lebih maju, dan pengembangannya semakin baik. Amin, amin. Terima kasih. Oke, terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai mahasiswa UT akan mempertanyakan atau wawancara mengenai pengembangan apa saja sih di lembaga RA ini atau RA Perwanita ini. Baik, yang pertama mungkin yang saya tanyakan adalah visi dari lembaga RA Perwanita itu apa sih Bu? Yaitu terwujudnya generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, kreatif dan mandiri yang Kenapa Bunda menaruh pada berakhlakul karimah untuk mengapa tujuan tersebut, visi tersebut itu loh menjadi visi Perwanita? Tujuan kami ke depan murid-murid yang dari RA Perwanita supaya berakhlak yang baik, beriman serta bertakwa. Terus program apa saja Bunda yang membuat dorongan dalam visi tersebut? Program-program apa sih Bunda yang menunjang anak menjadi berakhlakul karimah? Terus apa tadi seperti visi misi tadi yang Bunda katakan tadi, apa sih programnya itu Bunda di RA Perwanita? Yaitu anak-anak diajak sholat duha, cerita-cerita tentang kisah Nabi, hafalan surat-surat pendek, juga mengaji di lembaga kami. Itu dilakukan setiap hari atau bagaimana? Untuk mengaji 1 minggu 3 kali. Terus kalau untuk yang sholat duha? Sholat duha itu 1 minggu 2 kali, tapi kita bagi per kelompok. Kelompok 1 misalnya hari Rabu anak A, hari Kamis anak B. Program tersebut siapa sih Bu yang merancang semua itu? Ya, kita mengadakan rapat bersama kepala sekolah, guru, dan yang pihak terkait sehingga kita mewujudkan visi misi tersebut. Berarti atas kesepakatan bersama. Oke. Nah, yakni di lembaga ini tuh menggunakan model pembelajaran yang bagaimana Bunda? Di lembaga kami yaitu RA Perwanita menggunakan model pembelajaran kelompok. Mengapa membuat pembelajaran kelompok? Ya, karena inginnya sih model sentra atau STEAM, bagaimana model yang terbaru. Karena keadaan prasarana dan sarana dan prasarana kita kurang memungkinkan, jadi terpaksa kita masih menggunakan kelompok. Oke Bu, mengapa di lembaga ini itu yang diutamakan adalah menanamkan karakter pada anak usia dini? Karena karakter itu harus ditanamkan sejak usia dini dan ke depan anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Semisal Bu, kalau mungkin perilaku anak ada yang belum pengembangannya kurang, bagaimana respon Ibu untuk menanggapi hal tersebut? Bimbing terus, kita berusaha semaksimal mungkin. Masalah nanti anaknya ke depan itu bagaimana, saya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita mendoakan putra putri kita, murid-murid kita RA Perwanita ke depan mempunyai akhlak yang beriman, bertakwa tadi sesuai dengan Pertanyaan terakhir Bunda, apa sih dasarnya dari kegiatan-kegiatan tersebut atau program-program tersebut? Kami harapkan murid-murid kami ke depan, ya Kak Kedemet mulai sekarang anak itu supaya berlatih mandiri tadi, terus beriman, ya
beriman, bertakwa, berakhlakul karimah sejak dini. Baiklah, terima kasih Bunda atas waktunya. Semoga di lembaga RA Perwanida ini semakin berkembang dengan pengembangannya yang baik serta menjadikan anak yang tadi soleh dan soleh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, akhirnya wawancara saya tadi berjalan dengan lancar. Nah, dapat disimpulkan bahwasannya di lembaga RA Perwanida itu mempunyai program unggulan, yakni salah satunya Bina Usholah. Nah, kenapa kok Bina Usholah? Karena untuk menanamkan sejak dini bagaimana cara gerakan sholat yang benar, cara bacaan yang benar, itu bagaimana agar nanti di kemudian hari anak-anak sudah bisa melakukan halnya untuk sholat. Terima kasih, sekian dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.